Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Priyanugraha atau dipanggil Arya dengan NIM 25501911214 dari kelas G angkatan 2025. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kimia organik yang telah saya ampu di semester 2 ini dengan judul Kajian Struktur Molekul dan Mekanisme Reaksi pada Sintesis Obat Sederhana, di mana saya dan rekan-rekan kelompok saya mengambil obatnya yaitu loperamid. Langsung saja kita mulai. Untuk bagian-bagian pembelajaran yang akan saya paparkan, yang pertama yaitu pendahuluan, di mana akan membahas latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan analisis. Kemudian ada tinjauan struktur molekul, di mana di lomba ini akan membahas mengenai analisis molekuler dan juga identifikasi gugus fungsi. Kemudian yang ketiga itu ada analisis sintesis dan juga mekanismenya dengan bahasan jalur sintesis, mekanisme SN2, dan juga evaluasi reaksi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, di mana akan meringkas hasil dari analisis, struktur, dan juga mekanisme. Langsung saja kita mulai pada bab pertama. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Saya di sini mengambil dua latar belakang yang berbeda. Yang pertama yaitu latar belakang berdasarkan faktor klinisnya dan juga berdasarkan kimia organik, di mana pada faktor klinis, loperamid ini merupakan obat anti diare golongan opioid yang bekerja lokal pada reseptor mikroopioid dinding usus, tidak menembus sawar darah otak karena merupakan substrat pompa efflux P-glycoprotein. Sedangkan secara kimia organik, strukturnya merepresentasikan kombinasi kompleks sistem aromatik, alkohol tersier, amida tersier, dan juga arilharida, di mana pada kimia organik ini juga akan mempelajari tentang reaktivitas, efek sterik, efek induksi, dan juga pergerakan elektron secara nyata. Berikutnya adalah rumusan masalah dan juga tujuan ditulisnya tugas ini. Yang pertama itu identifikasi gugus fungsi, hibridisasi orbital, kepolaran, dan juga stereokimia dari loperamid. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan mengenai hubungan struktur dengan sifat kelarutan, interaksi reseptor, dan juga stabilitas. Dan yang terakhir adalah menganalisis tahapan mekanisme reaksi substitusi nukleofilik atau SN2 pada tahapan akhir sintesisnya. Baik, memasuki bab kedua mengenai tinjauan struktur molekul dari loperamid. Yang pertama itu ada identitas dari molekulnya. Loperamid itu merupakan senyawa sintetik turunan piperidin butanamida yang memiliki sifat berat molekul tinggi dan juga struktur rigid pada bagian inti heterosiklik, di mana untuk struktur kimia sendiri bisa dilihat pada slide ini. Jadi loperamid ini memiliki rumus molekul yaitu C29H33ClN2O2, atau juga memiliki nama IUPAC 444 chloropenil 1, 4 hidroksipiperidin 1-il, N-dimetil 1,2,2 dipenyl butanamid, dan juga memiliki sifat yang rigid, amfifilik, berlipofisilitas tinggi. Berdasarkan struktur kimia yang telah saya paparkan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 pilar gugus fungsi yang terdapat pada loperamid. Yang pertama yaitu ada amida tersier dengan rumus molekul MinCON CH32, di mana amida tersier ini bersifat netral, tidak memiliki hidrogen asam, dan juga sebagai akseptor ikatan hidrogen yang kuat. Kemudian yang kedua adalah sistem difenil, merupakan dua cincin benzena tak tersubstitusi pada C2 yang sangat hidrofobik dan kaya akan elektron pi. Kemudian ada amina tersier heterosiklik, yakni amina ini merupakan cincin piperidin jenuh dengan atom N-alkalis dengan pasangan elektron bebasnya yang aktif, dan juga sebagai pusat nukleofil kuat dalam sintesis. Kemudian yang keempat adalah alkohol tersier, di mana alkohol tersier ini terikat pada C4 cincin piperidin secara sterik, sangat terlindungi dari reaksi oksidasi. Dan yang terakhir adalah gugus arilharida atau gugus 4-klorofenil, cincin benzena yang tersubstitusi klorin pada posisi para, dengan ikatan Cl sangat kuat karena delokalisasi elektron halogen ke dalam cincin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hibridisasi dan juga ikatan dari senyawa loperamid ini. Atom yang pertama yaitu ada cincin aromatik dan juga karbon-karbonil dengan hibridisasi sp2 dan geometri trigonal planar dengan sudut 120 derajat dengan tipe ikatan sigma plus pi atau delokalisasi.
Kemudian atom yang kedua ada rantai alkil dan piperidin dengan hibridisasi sp3, geometri tetrahedral dengan sudut 109,5 derajat, dan tipe ikatannya yaitu ikatan tunggal sigma. Kemudian atom yang ketiga ada nitrogen amina atau piperidin dengan hibridisasi sp3, geometri piramidal terdistorsi atau dengan nama lain memiliki pasangan elektron bebas, dan juga tipe ikatan tunggal sama seperti rantai alkil yaitu ikatan tunggal sigma. Dan yang terakhir ada atom nitrogen amida dengan hibridisasi parsial sp2, geometri planar yang diakibatkan oleh resonansi elektron dan juga ikatan resonansi karbonil. Masuk pada kepolaran molekul atau sifat amfifilik, yang dimana memiliki dua bagian yang berbeda yaitu sifat polar dan juga sifat non-polar. Pada sifat polar atau momen dipol terkonsentrasi pada ujung amida tersier ikatan CCl dan gugus hidroksil OH yang mampu bertindak sebagai donor atau akseptor ikatan hidrogen. Sedangkan pada sifat non-polar atau lipofisilitas tinggi, ini disumbangkan oleh 3 cincin aromatik masif dan jembatan etilen CH2CH2. Dan ada mengenai analisis stereokimia atau molekul akiralnya. Jadi loperamid ini secara keseluruhan adalah bersifat akiral atau dengan nama lain tidak memiliki aktivitas optis yang aktif. Bagaimana cara membuktikannya? Bukti pertama yaitu pada karbon nomor 2 pada rantai butanamida mengikat 2 cincin fenil yang identik sehingga bukan merupakan pusat asimetris. Kemudian bukti yang kedua yaitu pada karbon nomor 4 atau cincin piperidin mengikat gugus OH dan 4 klorofenil yang berbeda. Namun jalur lintasan ke kiri dan ke kanan pada cincin heterosiklik piperidinnya adalah simetris atau ekuivalen. Kemudian bukti yang lainnya adalah tidak memiliki enantiomer R per S maupun isomer optis. Baik, berikutnya ada hubungan struktur dan juga sifat. Saya akan membagi dengan 3 jenis bahasan yang berbeda. Yang pertama yaitu adalah kelarutan. Bentuk basa bebas kelarutan buruk dalam air akibat dominasi gugus hidrofobik. Dalam formulasi farmasi, atom N-piperidin dikonversi menjadi garam hidroklorida atau loperamid HCl untuk meningkatkan kelarutan yang aquatik. Kemudian yang kedua ada interaksi antar molekul di mana gugus amida dan alkohol tersier ini memfasilitasi ikatan hidrogen dengan residu asam amino, reseptor mikroopioid. 3 cincin aromatiknya bertanggung jawab atas interaksi hidrofobik kuat via gaya van der Waals atau P per P stacking di kantung hidrofobik reseptor. Dan yang terakhir adalah stabilitas dan juga degradasi, di mana gugus amida tersier ini memberikan kestabilan kimiawi yang tinggi terhadap hidrolisis enzimatik maupun cairan asam, lambung atau usus. Gugus alkohol tersier tidak rentan terhadap eliminasi spontan, kecuali pada dehidrasi asam kuat pada suhu yang tinggi. Memasuki bab 3, di sini saya akan membahas mengenai jalur sintesis dan juga jenis-jenis reaksinya. Di mana pada skema jalur sintesis ini dicapai melalui reaksi penggabungan atau kondensasi alkilasi amina antara 2 prekursor utama. Yang pertama yaitu prekursor elektrofil dengan nama molekul 4 bromo N dimetil 2 dipenil butanamid. Dan yang kedua adalah prekursor nukleofil dengan nama kimianya 4 kloropenil piperidin 4O. Untuk persamaan reaksi dari kondensasinya sendiri 4 bromo N dimetil 2 dipenil butanamid plus 4 kloropenil piperidin 4O direaksikan dengan basa atau pelarut menghasilkan loperamid plus HBr. Dan untuk jenis reaksinya ada prototipe klasik dari reaksi substitusi nukleofil molekuler atau SN2 dengan reaksi berlangsung secara serentak atau konser dalam satu langkah kinetika orde kedua, yakni laju reaksi bergantung pada konsentrasi kedua dari prekursor. Berikutnya ada mekanisme reaksi SN2 loperamid. Yang pertama, atom nitrogen N sekunder pada cincin 4 kloropenil piperidin 4ol bertindak sebagai nukleofil karena memiliki pasangan elektron bebas atau PEB yang terlokalisasi dengan baik. Kemudian PEB ini berupa nitrogen melakukan serangan dari arah belakang atau backside attack menuju atom karbon primer elektrofilik sebagai delta plus pada rantai butanamida yang mengikat gugus pergi bromin atau Br. Yang ketiga adalah keadaan transisi dengan ikatan parsial N, C mulai terbentuk
bersamaan dengan melemahnya ikatan parsial CBr. Nah, jembatan etilen ini akan memberikan fleksibilitas spasial bagi nukleofil untuk menyerang, meskipun terdapat halangan sterik gugus besar di atom tetangga C2. Yang keempat ada atom bromida atau Br-min tereliminasi sebagai gugus pergi atau leaving group yang tetap stabil. Dan yang terakhir adalah pelepasan ion H+ ke lingkungan basah seperti Na2CO3 yang menghasilkan produk akhir netral berupa loperamid. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan reaksi pada loperamid. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh struktur substrat, di mana karbon elektrofilik ini berupa karbon primer atau CH2Br sangat ideal untuk jalur SN2 karena minim halangan sterik langsung. Kemudian faktor yang kedua adalah efek pelarut, di mana pelarutnya menggunakan apriotik polar atau dimethylfuramid atau DMF acetonitril dengan tujuan agar tidak membentuk ikatan hidrogen dengan amina di pyridin. Dengan kata lain, akan menjaga nukleofilitas nitrogen agar tetap maksimal. Yang ketiga adalah faktor dari suhu, di mana suhu pada reaksi dengan kondisi hangat hingga reflux diperlukan untuk energi kinetik dari molekul raksa agar mencapai orientasi keadaan transisi yang tepat. Dan yang terakhir adalah faktor dari efek induksi substituen, di mana atom klor atau Cl pada posisi para menarik elektron cincin aromatik kanan, namun tidak mengganggu pusat nukleofisitas nitrogen di seberang molekul. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang evaluasi dan juga reaksi hijau yang diaplikasikan pada obat loperamid ini. Untuk produk sampingnya sendiri, basa yang terlalu sangat kuat dapat memicu reaksi eliminasi kompetitif E2 yang kemudian akan menghasilkan senyawa alkena tak jenuh. Dan untuk kemungkinan perbaikan sebagai refleksi dari reaksi hijau, implementasi dari reaksi hijau berdasarkan prinsip green chemistry sintesis dapat dioptimalkan dengan metode bebas pelarut menggunakan katalis transfer fase atau PTF, atau dengan nama lain disebut juga dengan pemanasan gelombang mikro atau microwave assisted. Baik, ini adalah yang terakhir berupa kesimpulan. Jadi berdasarkan paparan materi yang telah saya bahas dari awal, loperamid atau dengan nama lain C29H33ClN2O2 ini merupakan entitas obat turunan piperidin butanamida yang bersifat akiral karena loperamid ini tidak memiliki pusat karbon yang asimetris. Kemudian arsitektur molekul dari loperamid ini sendiri menggabungkan amida tersier yang stabil, alkohol tersier terlindungi dengan sterik, serta 3 cincin aromatik penentu sifat lipofisilitas tinggi dan memiliki karakter amfilik untuk berinteraksi kuat dengan reseptor mikroopioid. Kemudian pada kinetika reaksi ini di loperamid ditentukan oleh penggunaan pelarut aprotik polar atau DMF acetonitril dengan tujuan agar dapat mempertahankan reaktivitas nukleofil serta mengontrol suhu reflux yang presisi guna menghindari produk samping eliminasi atau dengan kata lain E2. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Berikut izin saya untuk melampirkan daftar pustaka bagi rujukan saya dalam menyusun tugas kimia organik 1 ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.